Seorang pemuda bernama Ben Willis bertengkar dengan pacarnya yang bernama Susie. Karena Ben memutuskan hubungan mereka dengan alasan dia nggak mampu membahagiakan Susie. 1 minggu berlalu setelah putus dari Ben, Susie sudah punya pacar baru, namanya Steve. Melihat mereka bermesraan, Ben merasa menyesal dan sakit hati melihat Susie bersama orang lain. Dalam keadaan patah hati, teman baiknya sejak kecil yang bernama Sean selalu setia menghibur Ben. Dia menyarankan untuk segera mencari pacar baru supaya dia bisa melupakan Susie. Malam harinya Ben mencoba menghubungi Susie untuk minta maaf dan balikan sama dia. Tapi Susie menolak dengan alasan dia sudah bersama Steve. Ben bertanya kepada Susie, apakah dia sudah tidur dengan Steve? Susie mengiyakannya. Mengetahui hal itu, Ben jadi tambah kecewa. Hatinya sangat hancur ketika membayangkan Susie tidur dengan Steve. Malam itu Ben gak bisa tidur. Kemudian dia mengambil foto kenangannya bersama Susie. Dia mencoba membakarnya, tapi Ben gak sampai hati melakukannya. Semenjak itu, Ben gak bisa tidur. Selama 24 jam penuh, dia selalu terjaga. Hari-hari Ben dihantui oleh bayang-bayang Susie, sehingga membuatnya sangat frustasi. 1 minggu kemudian, terlihat Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja, dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di sana. Ben ingin menyibukkan dirinya dan dia melamar di supermarket itu. Tanpa diduga, ternyata manajer supermarket sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Saat Ben sudah bekerja di supermarket itu, dia mempunyai 4 teman kerja. Sharon Pinte sebagai kasir, Barry Brickman, Matt Stephen, dan Brian. Sampai hari itu, sudah 2 minggu Ben gak bisa tidur. Dia juga gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Saat Ben sedang melamun, dia merasakan pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus semakin melambat. Sampai pada akhirnya waktu benar-benar berhenti. Semua orang berhenti dan hanya Ben yang bisa bergerak. Ben yang seorang pelukis, dia sangat mengagumi tubuh wanita. Dia jadi bisa memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Setelah Ben selesai dengan keinginannya, dia membunyikan jari-jarinya. Kemudian waktu kembali berjalan normal. Esok harinya Ben kembali masuk kerja seperti biasanya. Melihat Ben dijahili, Sharon hanya tersenyum. Saat berada di loker ganti, Ben mencoba mengajak Sharon mengobrol dan dia bertanya kepada Sharon kenapa dia buru-buru pulang. Sharon mengatakan kalau dia tukeran shift minggu lalu, jadi dia hanya masuk sampai siang hari ini. Saat Sharon pergi, Ben kembali mencoba untuk menghentikan waktu, tapi nggak berhasil. Ben hanya bisa memperlambat saja sambil memperhatikan kepergian Sharon dari ruangan itu. Setelah Sharon pergi, Ben melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Barry dan Matt kembali menjahili Ben. Dia bilang kalau nanti malam dia akan pergi nonton dengan Sharon dan akan mengajaknya bercinta. Mendengar hal itu, Ben kelihatan sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang lain. Esok harinya saat di ruang ganti tempat kerja, ketika Matt datang, Barry bertanya tentang kencannya dengan Sharon dan mengatakan kalau Sharon sangat menyukainya. Kemudian mereka bercinta malam harinya. Ben yang mendengar hal itu jadi tambah kecewa. Kemudian manajer supermarket datang dan mengatakan ada pertandingan futsal persahabatan melawan cabang supermarket lainnya. Di malam yang sudah ditentukan, pertandingan dimulai. Saat Matt menendang bola ke wajah manajer, Ben kembali menghentikan waktu. Terlihat tim dari Ben kalah telak dengan skor 2-6-0. Ben berjalan keluar mengambil air minum. Dengan kemampuan menghentikan waktunya, dia merasa aman dan gak bisa disentuh. Tiba-tiba dia mendengar bunyi sesuatu. Seharusnya tidak ada bunyi apapun karena waktu sudah berhenti. Ternyata bukan hanya dia yang bisa menghentikan waktu. Masih ada orang lain yang seperti dia. Ben kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya. Karena tendangan Matt, hidung manajer jadi patah. Matt bergegas mengantar manajer ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon mampir ke sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang malamnya bersama Matt. Mendengar pertanyaan Ben, Sharon langsung membantahnya. Dia mengatakan kalau mereka hanya pergi sebagai teman dan tidak lebih. Ben jadi bersemangat lagi setelah mengetahui kalau Sharon sekarang sedang jomblo. Mereka saling menceritakan masa lalu dan keinginan masa depan mereka. Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan merasa kagum pada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis. Dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya sendiri dan sangat romantis. Setelah obrolan yang panjang, Ben mengantar Sharon pulang.
Keesokan harinya, manajer memanggil semua karyawannya, termasuk Ben. Dia mengundang semua karyawan supermarket untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Setelah itu, Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat pergi ke acara ulang tahun manajer, dan Ben mengiyakannya. Waktu berlalu begitu cepat, nggak terasa sudah 4 minggu Ben nggak tidur. Hari itu dia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis Sharon, dan terus mengulanginya sampai ratusan kali. Dan yang dia lukis saat itu hanya Sharon. Saat pulang kerja, Sharon memintanya untuk menjemputnya besok untuk pergi bersama ke acara ulang tahun si manajer. Sebelum pergi, Sharon tiba-tiba mencium Ben. Saat itu juga dia merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasa kutukan gak bisa tidurnya sudah menghilang. Dan benar saja, malam itu dia bisa tidur dengan nyenyak. Di tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon yang berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Matt dan Barry yang mengerjai Ben. Mereka mengaku sebagai pemilik galeri bernama Alex Proud yang tertarik dengan lukisan Ben. Dia meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu adalah hari ulang tahun manajer. Ben menjemput Sharon. Sebelum pergi ke pesta, Ben menceritakan kalau ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Sharon ikut senang mendengarnya. Tanpa diduga, di tengah-tengah pesta, Susie mantan Ben juga ada di sana. Ternyata pacar Susie, Steve, adalah saudara si manajer. Pesta kembali berlanjut dengan kegilaan si manajer. Saat itu Ben yang kebelet mengantri di toilet, tapi dia malah bertemu Susie di sana. Anehnya, Susie langsung menghampiri Ben, bilang kalau dia menyesal dan ingin kembali bersama Ben. Ben terlihat bingung karena dia sudah bersama Sharon. Di sisi lain, dia masih mempunyai perasaan kepada Susie. Saat Ben terdiam, Susie langsung menciumnya. Tanpa diduga, aksi Susie itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang kecewa langsung pergi meninggalkan pesta. Ben yang menyadari itu langsung berkata tidak pada Susie. Di tengah waktu yang berhenti, Ben berpikir keras bagaimana caranya meyakinkan Sharon. Kemudian dia teringat dengan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri milik Alex. Dia memutuskan untuk memasang lukisan Sharon di galeri itu dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Setelah dia menemukan solusi, Ben kembali membiarkan waktu berjalan. Setelah pesta selesai, Ben mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Susie. Tapi Sharon yang sedang emosi justru memarahi Ben. Karena usahanya tidak berhasil, Ben pergi dengan perasaan kacau balau. Perpisahannya dengan Sharon membuat kutukan gak bisa tidur kembali padanya. Ben kembali sekali lagi menjalani hari-hari tanpa tidur. Tiba saatnya janji bertemu dengan pemilik galeri, Alex Proud. Setelah bertemu Alex mengatakan dia tidak membuat janji dengan Ben. Saat itu Ben sadar kalau ada orang yang mengerjainya. Melihat Ben yang kecewa, Alex meminta Ben untuk menunjukkan karya tulisnya. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan Ben. Alex kemudian meminta Ben membuat janji yang sebenarnya untuk membahas tentang rencana penampilan karya Ben di galerinya. Ben sangat senang. Dia kemudian mengundang Sharon untuk datang melalui surat undangan milik galeri. Pada hari yang sudah ditentukan, terlihat sangat ramai orang-orang sedang menikmati hasil karya lukisan Ben. Ben hanya berdiri di tengah ruangan. Dia menunggu kedatangan Sharon. Ketika Sharon datang dan memasuki galeri, dia sangat kaget melihat ratusan lukisan dirinya terpajang di dinding galeri. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Dengan senyum bahagia, Sharon berjalan mendekati Ben. Ben kemudian menjelaskan tentang hubungannya dengan Susie, tapi Sharon menghentikannya. Dia bilang apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Sharon melihat keluar. Di sana sedang hujan salju. Kemudian Ben bilang pada Sharon, "Apakah kamu percaya padaku?" Kemudian mencium Sharon. Dan seketika waktu berhenti. Kemudian Ben mengajak Sharon keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya.